Tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data COVID di Kota Sorong. Yang pertama, kami telah menerima hasil pemeriksaan sampel sebanyak 18 sampel, dan dari 18 ini ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 18 orang. Sehingga total kasus terkonfirmasi di Kota Sorong bertambah menjadi 3.320 orang. Kemudian ada penambahan sembuh sebanyak 25 orang. Sehingga total sembuh di Kota Sorong bertambah menjadi 3.225 orang. Saat ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan sampel sebanyak 63 sampel. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan keseluruhan perkembangan data COVID di Kota Sorong. Yang pertama, kontak erat total 9.583, proses di karantina 0, diskredit 9.586, suspek total 2.263, dalam pemantauan 40 dan sedang dirawat 76, diskredit 2.147, probable total 5, hasil pemeriksaan terkonfirmasi positif 3.322, hasil pemeriksaan negatif 8.148, dan yang sembuh 3.225. Meninggal terkonfirmasi positif 64 orang, meninggal negatif 7 orang, meninggal probable atau suspek 10 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan perkembangan kegiatan vaksinasi di Kota Sorong sampai saat ini. Tahap pertama untuk tenaga medis, itu dosis pertama 1.582 orang, dosis kedua 1.430, tahap kedua untuk pelayanan publik, dosis pertama 18.226, dosis kedua 7.568. Lansia untuk dosis pertama 1.007 dan dosis kedua 725 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Sorong bahwa akan dilakukan kegiatan vaksinasi massal untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Sorong pada hari Sabtu besok tanggal 26 Juni 2021 mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Adapun tempat-tempat pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal, yang pertama di Gedung Doyo, kemudian Gedung BLK, kemudian Aula SMA 3, Puskesmas Tanjung Kasuari, dan Puskesmas Dom. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin agar dapat mendatangi tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi sebagai tempat untuk mengikuti vaksinasi. Bapak Ibu cukup membawa identitas KTP untuk mengikuti vaksin massal, dan ini gratis, tidak dibayar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perkembangan pasien COVID-19 di Kota Sorong yang saat ini dirawat di rumah sakit sudah bertambah menjadi 82 orang. Ya, adapun rinciannya, rumah sakit rujukan COVID ada 19 orang yang dirawat, rumah sakit Selebi Solo ada 24 orang, rumah sakit Pertamina 3 orang, rumah sakit Angkatan Laut 31 orang, dan di RSUD Kabupaten Sorong ada 5 orang. Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini di Rumah Sakit Selebi Solo sudah melebihi kapasitas daya tampung untuk perawatan pasien COVID. Ada kurang lebih 3 orang yang sementara masih menunggu di IGD untuk dilakukan untuk ditempatkan pada ruang isolasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong untuk mari kita waspada, jangan kita lengah, buang pikiran jauh-jauh bahwa virus ini sudah tidak ada. Penambahan 18 kasus terkonfirmasi positif ini membuktikan bahwa sampai saat ini virus ini masih ada di Kota Sorong. Untuk itu Bapak Ibu yang masih sering kumpul-kumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan, saya berharap bahwa mulai saat ini mari kita hindari kegiatan yang mengumpulkan massa. Mari kita pakai masker dan mencuci tangan. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita sendiri. Karena kalau kita terkonfirmasi positif, kita tertular, kita akan bawa pulang itu ke keluarga kita, dan keluarga kita juga menjadi korban daripada penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Ya, jadi dengan penambahan kasus terkonfirmasi ini, penambahan 18 dan juga jumlah pasien yang bergejala sehingga harus dirawat rumah sakit mengalami peningkatan yang cukup tajam. Ya,
Ini membuktikan bahwa ada penyebaran yang sudah cukup tinggi di Kota Sorong. Ya, jadi himbauan kita lakukan seperti biasa. Kemudian kemarin kami sudah rapat terkait dengan pembatasan pegawai yang bekerja di kantor. Dan yang berikutnya akan dilakukan rapat tingkat Muspida untuk membicarakan penerapan atau penegasan pelaksanaan daripada penerapan protokol kesehatan di Kota Sorong. Rapat itu akan dipimpin Bapak Wali Kota dengan Muspida sehingga diputuskan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencegah penyebaran COVID di Kota Sorong dan juga pada masyarakat supaya tidak bertambah lagi kasus terkonfirmasi positif dengan gejala yang sedang ringan ataupun berat. Iya, kita maksimal tabung oksigen yang ada dimaksimalkan dari rumah sakit yang ada, dari rumah sakit yang sudah ada itu yang kita maksimalkan. Tapi gini, apapun itu persiapan kita kalau masyarakat tidak menjaga atau waspada terhadap COVID ini dengan jumlah penduduk kita yang 200.000 lebih ini, ya kan? Ini bisa saja kita akan kolaps, rumah sakit akan kolaps, tenaga medis kita akan kolaps. Oleh sebab itu kami menghimbau masyarakat, mari kita menjaga, jangan sampai kita menambah kesulitan pemerintah dalam menangani ini, jangan sampai kita menambah beban rumah sakit yang sudah terbatas ini. Ya, jangan lagi kita menambah beban dari tenaga medis yang sudah terbatas ini. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kami sering menyampaikan kepada Bapak sekalian, tolong jangan beranggapan bahwa virus ini sudah selesai, tidak. Ya, karena di Kota Sorong ini kami melihat bahwa masyarakat ini banyak yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Kita lihat banyak yang tidak pakai masker, banyak yang berkumpul-kumpul, seolah-olah virus ini sudah tidak ada. Padahal perkembangan sekarang yang saya sampaikan tadi, pasien dengan gejala itu sudah meningkat di rumah sakit. Ya, kalau ini tidak kita antisipasi, masyarakat tidak waspada, suatu saat rumah sakit akan kolaps dan orang akan antri di IGD hanya untuk menunggu ruang isolasi. Itu sudah terjadi di Rumah Sakit Seri Solo. Jadi ini informasi yang sangat penting. Mari kita sama-sama waspada menghindari penyebaran COVID ini ke Kota Sorong. Pak Jubir, yang untuk 2 anak kecil ini itu apa? Saat ini yang baru terdeteksi adalah terpapar virus COVID-19. Apakah itu dia sudah bermutasi menjadi varian Delta? Kita belum melakukan pemeriksaan. Ke depan ada komitmen dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan ke jenis varian itu ada paling dekat di Makassar, Laboratorium Kesda Makassar. Kita di sini belum bisa. Ya, jadi ada komitmen untuk mengirim ke Makassar sehingga bisa dideteksi apakah ini varian Delta atau bukan. Nah, supaya kita bisa mendeteksi karena varian Delta ini kan tingkat penyebarannya cukup tinggi. Yang informasi kami dapat bahwa anak-anak sudah terpapar. Totalnya 2 orang ya. Saya belum dapat informasi rincian anak-anak berapa banyak. Nanti saya konfirmasi ke tim surveillance untuk memastikan itu. 1 5 tahun. Untuk data sekarang 1 5 tahun. 1 orang. Ini dari kemarin 2020. Saya pakai perbandingan ini.